Di sebuah kampung terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang hidup dari hasil kebun. Akses menuju kota sangat sulit, sehingga warga kampung banyak bergantung pada pengobatan dan kepercayaan tradisional. Di kampung itu, tersebar cerita tentang seorang dukun tua yang terkenal karena kemampuan santetnya. Walau jarang terlihat, namanya selalu disebut saat hal-hal misterius menimpa warga. Suatu malam, keluarga itu mendengar suara ketukan pelan di pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebungkus daun yang terikat dengan tali rotan. Sang ayah langsung pucat, karena ia tahu benda itu adalah tanda santet yang dikirimkan seseorang. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai muncul di dalam rumah mereka. Suara langkah kaki terdengar berjalan di atap rumah, walau tidak ada hewan di sekitar. Ibu keluarga itu mulai sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin dan tidak bisa bergerak. Di tengah malam, ia mengigau menyebut nama seseorang yang tidak pernah dikenal keluarga tersebut. Anak mereka melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah, memerhatikannya tanpa suara. Paginya, ditemukan jejak kaki kecil penuh lumpur di lantai rumah. Seolah ada yang masuk tanpa membuka pintu. Sang ayah mencoba meminta bantuan tetua kampung untuk mencari tahu sumber gangguan itu. Tetua kampung berkata bahwa santet itu dikirim karena ada seseorang yang iri pada keluarga tersebut. Untuk membebaskan keluarga itu, tetua kampung melakukan ritual pembersihan di depan rumah. Saat ritual berlangsung, terdengar suara perempuan menangis dari arah hutan. Tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan semua lampu minyak yang mereka nyalakan. Dari dalam kegelapan, tampak bayangan hitam merangkak mendekati mereka. Dengan gerakan tidak wajar, tetua kampung memerintahkan semua orang tetap diam, sambil terus membaca mantra pengusiran. Bayangan itu berteriak melengking, sebelum akhirnya menghilang, bagai asap tertiup angin. Setelah ritual selesai, ibu perlahan sadar, dan badannya mulai pulih. Namun, tetua kampung memperingatkan bahwa santet hanya bisa dipatahkan, bukan dimusnahkan sepenuhnya. Malam itu, keluarga itu mendengar ketukan pelan di pintu. Ketukan yang sama seperti awal kejadian. Mereka hanya saling menatap, tidak ada yang berani bergerak untuk membuka pintu. Ketukan itu berhenti, digantikan suara langkah perlahan, menjauh, menuju kegelapan hutan. Sejak saat itu, keluarga tersebut hidup dalam kewaspadaan, karena mereka tahu santet itu masih mengintai.